untuk masalah torsi, kalian jangan terlalu banyak berharap tinggi gitu yang kayak bakal akselerasinya bakal gimana gitu kan. Sebenarnya sih akselerasinya sendiri sebenarnya halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Kali ini gue ingin ngebahas tentang ZX25R ini, cuma lebih spesifik lagi, yaitu ngebahas tentang plus minusnya. Nah, plus minusnya apa aja sih? Kalian tonton aja videonya sampai habis ya. Kali ini mungkin gue akan mulai dari plusnya dulu. Plus yang pertama, gue suka banget sama pengeremannya. Asli men, ini untuk pengereman standar sih menurut gue ini udah sekelas kayak apa ya, aftermarket punya ya, kayak Brembo lah. Karena speknya sendiri untuk pengereman depan, si ZX25R ini sudah mengadopsi pengereman rem radial monoblock, yang dimana memang dia itu lebih pakem secara spesifikasinya, beda kayak yang kaliper biasanya yang secara umumnya yang bukan non monoblock. Tapi asli men, ini untuk standar sendiri nih rasanya pakem banget. Menurut gua sih bisa dibilang overpower ya untuk karakter 2,5 cc. Tapi dengan rem yang pakem ini jadinya kalau gua pribadi bisa lebih pede dalam riding, entah itu dalam kondisi yang ngebut atau yang pelan. Dan untuk panic brakingnya pun juga ini halus banget, bekerja dengan sempurna ABS-nya. So pengereman ini gue bisa bilang sih harus diberi apresiasi ya. Jadi kalaupun memang diganti ke Brembo segala macem, ya udahlah, itu masing-masing aja. Tapi untuk rem standar sendiri ini ajib banget, parah. Plus yang kedua, gue pengen ngebahas handlingnya, karena untuk sport 250 cc di kelas 250 cc, apalagi dia engine-nya 4 silinder ini satu-satunya doang ya di kelas 250 cc yang memiliki engine 4 silinder. Siapa lagi ya kalau nggak bukan ZX25R. Dan handlingnya sendiri asli ringan banget, bahkan gue bisa bilang sih handling ini yang paling enak ketimbang di kelas 250 cc yang lain, terutama untuk yang segmen 2 silinder. Bahkan untuk versi Ninja 2 silinder aja menurut gue handlingnya kalah enak ketimbang ZX25R. So dengan engine yang menurut gue lebar dan bobotnya sendiri dia itu 182 kg yang tipe SE dan 180 kg untuk yang versi standar, handlingnya itu seperti kayak bobot motor yang kurang lebih 160-an kilogram loh. Jadi beratnya itu nggak berasa, tapi ketika dipakai jalan itu bener-bener flickable-nya tuh ringan, terus pokoknya jinak, nurut, tajam. Jadi handling yang ditawarin dari ZX25R ini top abis. Plus yang terakhir, gua ingin mengapresiasi dari spek dari ZX25R ini, yaitu ini quick shifter dan auto blippernya. Asli mulus banget rasanya kalau misalnya lagi akselerasi ataupun deselerasi. Untuk akselerasinya sendiri, quick shifter ini bekerja di atas 2500 rpm dan itu pekerjaannya juga sangat sempurna, sangat mulus. Apalagi kalau misalnya di main rpm tinggi, itu kayak nggak berasa ganti gigi, langsung congkel aja, tek 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 aja, udah enak banget. Lalu untuk auto blippernya sendiri, tanpa harus mencet kopling, kalian juga bisa nurunin gigi tanpa harus mencet kopling, dan itu rasanya juga mulus. Dan karena dia juga ada fitur assist slipper clutch, jadi ketika lagi downshift di kecepatan tinggi, ini motor ini tuh dia nggak goyang, tetap stabil dan tetap bekerja dengan sempurna aja. Bahkan di kecepatan yang rendah sekalipun dengan RPM yang 3000, kalian downshift dari gigi 2 ke 1, ini masih berasa mulusnya gitu. Jadi gua rasa sih ini untuk bawaan pabrikan untuk sekelas motor Jepang, apalagi kelas 250 cc gitu ya, ini mantep ini spek ini nih, karena dia yang pertama di kelas 250 cc dengan menggunakan quick shifter. Enak pokoknya. Nah, sekarang kita bahas minusnya. Dari tadi kita udah bahas mengenai plus dari ZX25R ini. Yang minus pertama, ini mungkin keluh kesah pribadi aja, karena gue juga udah pakai touring. Kebanyakan kan kalau engine 4 silinder itu tangki bensinnya kan relatif gede-gede semua ya kapasitasnya ya. Nah, tapi untuk segmen 250 cc ini, dia untuk terutama ZX25R ya, dia kapasitas bensinnya itu cuma 15 liter aja. Yang dimana menurut gua ya, ini opini pribadi aja, menurut gua kurang. Harusnya mungkin bisa 17 liter, karena mungkin gua ngeliat dari segi dimensinya segala macam ini cukup besar, harusnya sih bisa ya 17 liter, cuman sayangnya tidak. So
ya ini adalah minus yang pertama. Minus yang kedua, mungkin gue akan lebih ngebahas mengenai dari sisi torsinya dari si ZX25R ini. Sebenarnya sih torsinya sih kalau misalnya dipergunakan untuk ya kota, ya buat harian atau buat weekend, ya pokoknya di segala macam medan sih sebenarnya sih untuk orang-orang yang memang hanya menggunakan motor ini sebagai riding biasa ya sebenarnya cukup. Cuman kan ada beberapa orang yang mungkin mengharapkan lebih dari sisi torsi, terutama si ZX25R ini yang dimana hype itu sangat tinggi banget gitu kan. Untuk masalah torsi, kalian jangan terlalu banyak berharap tinggi gitu yang kayak bakal akselerasinya bakal gimana gitu kan. Sebenarnya sih akselerasinya sendiri sebenarnya masih normal-normal aja. Bahkan kalau misalnya udah di RPM atas itu wah tarikannya bener-bener kayak 2 kali lipat lebih kencang ya ketimbang 2,5 cc 2 silinder. Cuma kalau misalnya di bawah itu, di bawah RPM 10.000, rasanya sih menurut gua kayak cenderung lebih halus, lebih smooth ketimbang versi 2 silindernya ya, yang 2,5 cc. Karena kalau yang 2 silinder 2,5 cc itu dia karakter torsi dari 0 sampai menuju katakanlah 9.000 aja, dia berasa lebih galak sedikit ketimbang versi yang 4 silindernya ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin merasakan torsi yang lebih mantep, kalian harus atur momentum ketika gas sama perpindahan gear to gear gitu. Jadi timing shiftingnya tuh harus pas, momentumnya juga kalian juga harus bisa memaksimalkan juga tergantung sikon jalanannya, apakah nanti dia nanjak atau turun. Ya itulah untuk mengenai torsi dari si ZX25R ini, yang takutnya kalian itu terlalu berharap kayak wah ini pasti speknya bakal ini akselerasinya bakal kenceng segala macam. Ya jadi ya itu aja. Oke. Nah, sampai juga kita di minus yang ketiga, yang terakhir, yaitu gua ngomongin tentang ban standarnya si ZX25R. Karena kebetulan ini bannya dari Dunlop, ini tipenya Sport Max. Ukurannya sendiri sih untuk depan 110, belakang 150. Dan kalau misalnya secara dimensi sih menurut gue ya proporsional untuk ukuran ban. Lalu kalau misalnya dipakai buat ya kayak tadi ya harian biasa segala macam ya sebenarnya fine aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang pengen bener-bener ngegaspol pakai motor ini terus dengan menggunakan ban standar, kalian pikir 2 kali deh. Soalnya gue waktu kemarin touring, gue pakai ban ini itu banyak ngegeser-gesernya ya. Percaya atau enggak, gue banyak ngegeser-gesernya. Kalian bisa lihat sendiri aja nih bekas-bekas bannya nanti ini. Ini gue udah semaksimal mungkin gue kayak let's say nikung dengan kemiringan tertentu. Jadi ada beberapa tikungan yang memang kita ketika di kecepatan tertentu terus nikungnya juga harus agak tajam, itu si ban tuh dia nggak begitu ngegrip, bahkan cenderung ngegeser. Dan itu ya alhamdulillahnya aja gue bisa masih ngontrol, jadi masih bisa refleks untuk kayak counter si motornya ini sendiri. Jadi kalau memang kalian ingin merasakan performa kemiringan ketika lagi nikung atau gimana pun, saran gue sih ya ganti ban yang lebih proper aja lah. Ya, who knows, atau mungkin juga guanya nggak jago lah nih, ngomong bacot ini, wah ini geser. Nggak, kok enak-enak aja kok ya. Mungkin gue juga salah, namanya juga opini pribadi. So, paling itu aja lah mengenai minus ketiga. Mantap, engine 4 silinder itu emang apa ya, standarnya tuh halus banget asli. Beuh. Dan ya paling segitu aja untuk video plus minus dari ZX25R ini. Kalau misalnya gue ada yang kurang atau ada kalian ingin menambahkan lagi mengenai plus dan minusnya dari si ZX25R ini, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Dan yang paling segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, peace.